Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, Suami dari Alam Lain, karya Dewi Jenny aka RG Lestari. James tak sanggup lagi menahan rasa sakit akibat perbuatan Rena yang membabi buta. Ia lalu membanting tubuh Rena di atas kasur yang super empuk. Rena tak sedikit pun merasa sakit. Ia terus saja berontak dan berusaha kembali menyiksa James, lelaki yang dianggapnya berotak mesum dan tak bermoral. Lepaskan aku, James!" teriak Rena tepat di telinga James, hingga seperti mendengar gemuruh yang maha dahsyat. James mengunci kedua tangan Rena tepat di atas kepalanya, mencengkeram tangan itu hingga Rena tak bisa menghajar wajah tampaknya. Namun, bukan Rena namanya jika tak berotak cerdas. Ia tak menyerah dan kembali berontak hingga membuat James kewalahan. "Puh! Rena!" Tendangan telak mendarah di perut James, yang seketika itu pula menjadi kesakitan. James yang geram akhirnya melingkarkan kaki kanannya tepat di kedua kaki Rena. Rena terhimpit dan tak bergerak. Posisi mereka sekarang amat dekat. Tubuh James yang proporsional mampu menenggelamkan tubuh mungil Rena hingga gadis itu tak mampu berkutik. "Lepaskan aku, James!" Rena berusaha berontak. Pantang menyerah. "Apa kamu tak capek, Rena?" Sorot mata James amat teduh, menyiratkan ketenangan menghadapi Rena yang sedang berada dalam puncak emosi. James saat ini amat berbeda. Sifatnya amat tenang menghadapi Rena yang meledak-ledak. Nafas Rena memburu. Ia seperti habis lari maraton, terengah-engah. Perbuatannya tadi sungguh menguras energi. Rena mulai tenang. Percuma ia berontak, tenaganya kalah telak. Ia membuang muka saat matanya bersitatap dengan manik biru mata James yang membuat jantungnya memacu kian cepat. "Rena, kendalikan emosimu, sayang." Tangan James bermain di rambut Rena. Ia membelai mahkota gadis itu yang terurai panjang. Ia menyingkap rambut hitam yang menutupi wajah cantik Rena dan membawanya ke balik telinga Rena dengan jari jemarinya. Tangan kiri James tetap mengunci kedua tangan Rena. Takut Rena kembali brutal dan menyerangnya. "Dasar omes!" maki Rena. Ia menatap tajam James yang menatapnya penuh kasih sayang. "Omes?" tanya James sok polos. "Otak mesum." "Hehehe, Rena, aku tak..." "Kau jahat, James, jahat." Rena kembali membuang mukanya. Ia terisak. Nafasnya semakin sesak seperti terhimpit benda berat. Gadis itu tak dapat membendung air matanya. Kejadian ini membuatnya terpuruk dan sakit hati. Ia terisak beriringan dengan budir air mata yang tumpah. James terhenyak melihat tangis Rena. Hatinya ikut sakit melihat Rena yang frustasi. Perlahan ia menyeka air mata Rena, walau Rena seolah enggan untuk disentuh olehnya. "Kau salah mengira, Rena. Aku tak berbuat apapun pada dirimu. Yang mengganti bajumu itu pelayan hotel wanita. Aku meminta tolong padanya karena kamu sangat kedinginan. Memang aku sempat memelukmu, namun itu tak lama. Itu semua kulakukan agar kamu tak kedinginan, Rena." Benarkah itu, James?" tanya Rena penuh harap. James mengangguk cepat. "Iya, kamu boleh memeriksa milikmu nanti jika kamu tak percaya pada ucapanku." Rena terdiam mendengar ucapan James. Wangi mint menguat dari bibir tipis James. Mata James menatap Rena tanpa berkedip, menciptakan getaran di hati Rena. "Aku tak akan menyentuhmu sebelum kamu mengizinkan aku untuk menyentuhmu, Rena." James semakin mendekatkan wajahnya hingga hidung mereka saling menyentuh. Rena semakin cikup. Ia semakin pasrah saat "James." Sementara itu di sisi lain, hatiku gundah gulana, perasaanku was-was. Berulang kali ku dengar suara Indri memanggil namaku.
Aku amat yakin jika itu suara Indri, istriku. Apakah karena batin kami yang sudah menyatu hingga menembus jarak dan waktu? Setelah meminta izin pada pimpinan, aku memutuskan untuk berteleportasi untuk mempersingkat waktu menuju dunia Indri. Sayangnya, teleportasi hanya bisa digunakan di darat, tak bisa di atas lautan. Portal di jalan tol saat ini juga masih tertutup. Aku harus menunggu hingga lewat tengah malam, karena waktu itu portal baru dibuka. Beruntung aku tahu jalan lain yang bisa dilewati selain jalan tol. Iya, di dalam hutan juga terdapat jalan menuju dunia Indri. Tapi jaraknya 2 kali lebih jauh dibanding jalan tol. Tak apa, semua aku lakukan agar bisa cepat bertemu dengan istri dan calon anakku. Tiba di tepi laut, kurentangkan sayapku lebar-lebar dan melesat terbang dengan kepakan sayap yang cepat dan kencang, menembus awan, melewati lautan dan gunung serta bukit, memasuki kawasan hutan yang ditumbuhi pepohonan tinggi menjulang, hutan lembab yang hanya terkena sedikit sinar matahari, hutan yang selalu ditutupi kabut karena banyak menyimpan misteri. Perlahan kulihat samar-samar cahaya berkilau di tengah hutan. Cahaya itu amat indah dan berpendar terang. Semakin ku dekati, semakin terang dan berkilau. Aku terhipnotis oleh pesonanya. Wajah Indri seolah-olah menari di balik sinar nan menyilaukan dan penuh misteri. Seolah sinar itu mengetahui kesakitan diri akan rindunya pada kekasih hati. Aku menjejakkan kaki di tanah yang ditumbuhi rumput amat subur. Tanpa ragu melangkah menuju cahaya putih, berpendar, yang merupakan portal gaib penghubung antara duniaku dan dunia Indri, istriku. Sedikit memejamkan mata karena sinarnya amat menyilaukan, membuat pupilku merasa sakit jika menatapnya. Sinar itu terasa amat dingin menusuk kulit dan tulangku. Serasa kakiku melangkah di atas bongkahan es batu. Hanya sepersekian detik kini aku sudah berada di ujung portal. Secepat mungkin kulangkahkan kaki dan saat sudah di luar portal mataku mencari Sonia, kuda hitam betina gaib yang memang ditugaskan untuk menolong di hutan terlarang. Di hutan ini kekuatanku tak berguna, karena hutan ini memang diperuntukkan bagi prajurit sepertiku agar bisa bertahan hidup tanpa kekuatan. Di hutan inilah pertama kalinya aku berjumpa dengan Indri, istri yang amat aku cintai. Sonia! Aku bersiul dan memanggil kuda hitam cantik itu dengan lantang. Menunggu kedatangannya dengan hati deg-degan. Takut jika Sonia bermain jauh dan tak mendengar panggilanku. Drap, drap, drap. Samar kulihat siluet bayangan hitam berlari menghampiriku. Sembari meringkik nyaring, mendekatiku yang saat ini melambaikan tangan padanya. Ia mengendus dan mencium wajahku saat tiba di hadapanku. Ya, Sonia memang amat mengenali. Kuda kesayangan yang selalu rindu belayanku. Maafkan aku jarang menjumpaimu, Sonia. Ucapku seraya membelai sayang bulu lembutnya. Sonia, antarkan aku ke pinggir hutan secepatnya. Aku harus sesegera mungkin bertemu Indri, istriku. Sonia meringkik sambil menghentak kakinya. Tanah sedikit bergetar. Aku berangsur naik ke punggungnya dan duduk tenang. Sonia berlari dengan amat kencang memburu waktu, seolah mengerti akan kegundahan hatiku. Tanpa istirahat Sonia terus berlari hingga kami akhirnya sampai di pinggir hutan. Sonia kembali masuk ke dalam hutan dan aku kembali merentangkan sayap hitamku dan melesat secepat kilat, menembus awan. Karena tak mungkin mengepakkan sayap di tempat terbuka. Bisa-bisa manusia biasa heboh dan jadi viral. Sepanjang perjalanan menuju rumah orang tua Indri, hatiku bertambah cemas dan was-was. Suara Indri kembali menggema di telinga. Batinku amat tersiksa hingga air mata menetes tak tertahankan. Aku sebenarnya malu. Apa benar kata orang jika lelaki tak boleh menangis? Tap. Kakiku akhirnya menjejak di atas tanah, tepat di samping rumah orang tua Indri. Kutatap dari jauh ternyata ada teman Indri, dan Indri sedang merintih kesakitan. Aku memfokuskan pikiran dan dengan kekuatan superku, angin bertiup amat kencang hingga membuat jendela kamar Indri terbuka tanpa kusentuh. Debu-debu berterbangan naik dan sebagian masuk ke dalam kamar Indri. Secepat kilat kurai tubuh istriku yang saat ini mengerang menahan kesakitan yang teramat sangat. Aku amat yakin
Ini saatnya Indri melahirkan anak yang selama ini kami tunggu kehadirannya. Aku membawanya terbang mengangkasa, mencium keningnya lembut, mengucapkan doa agar ia kuat dan mampu bertahan untukku dan buah hatiku. Sakit, rintihnya. Sabar sayang, bertahanlah untuk aku dan anak kita, bisikku lirih tepat di telinganya. Bima. Perlahan kelopak matanya membuka. Ia menatapku sendu sembari meneteskan bulir bening yang luruh hingga ke pipi, tersapu oleh derasnya angin saat terbang mengangkasa bersamaku. Tangannya erat melingkar di bahuku. Ia tampak amat bahagia dan menatapku penuh kasih. Iya sayang, ini aku. Aku rindu. Ia kembali menutup matanya. Keningnya berkerut, bukti bahwa sakit yang diderita amat menyiksa tubuhnya. Sayang, bertahanlah. Kali ini aku yang menitikkan air mata. Aku tak sanggup melihat tubuh ringkih itu menderita begitu dalam. Bima, jika aku tak bisa bersamamu, apa kau menjaga anak kita? Ini begitu menyiksa, aku rasanya tak kuat. Tenagaku hilang. Aku amat lemah. Sayang, jangan ucapkan itu. Kamu bisa sayang. Kamu dan anak kita pasti selamat. Bima, sebelum aku pergi, Ibu pernah berpesan padaku, jika aku masih manusia, aku hanya diberi kekuatan lebih dan darahmu yang mengikatku untuk bisa bersamamu. Namun utuhnya aku masih manusia karena aku masih hidup. Jika aku mati, aku tetap kembali berada pada pangkuan robku karena di sanalah tempatku kembali. Dengan terbata dan menahan sakit, Indri begitu fasih mengucapkan kata demi kata, seperti ucapan perpisahan padaku. Jari telunjukku kuarahkan tepat di bibir mungilnya sebagai pertanda untuknya agar menghentikan ucapannya yang tidak-tidak. Aku tak ingin Indri mengucap hal yang hanya akan menyakiti hati dan pikirannya. Perlahan, mata sayu itu menutup seiring tubuhnya yang melemah. Dan akhirnya, deru nafasnya terdengar satu-satu. Apa yang terjadi dengan istriku? Seketika itu pula tubuhku terasa amat lemah. Pikiranku sudah tak karuan. Aku tak ingin ia pergi. Aku ingin ia tetap menemaniku hingga punya anak cucu nanti. Tangan yang tadi erat bergelayut di bahuku kini jatuh dan menjuntai di udara. Sayang, bertahanlah. Tanpa mempedulikan sayapku yang teramat lelah dan sesekali terbang tak tentu arah karena beban pikiran, aku tetap memacunya menembus awan, memburu waktu untuk menyelamatkan istriku. Di sisi lain, James menarik wajahnya dan kembali mendaratkan ciumannya di kening Rena. Ia menarik tubuhnya menjauh dari Rena dan melepaskan tangannya. Ia mencengkeram kencang tangan Rena tadi. Deru nafas Rena terdengar memburu. Rena perlahan membuka matanya dan menatap teduh ke arah James yang saat ini sedang duduk bersandar pada tepi ranjang, seraya mengangkat menopang salah satu kakinya di atas kaki yang lainnya. Ia menatap Rena dan tersenyum geli melihat Rena yang salah tingkah menatap ke arahnya. Bibirnya ia gigit. Entah apa yang ada dalam pikiran gadis yang kancing bajunya sudah terbuka sebagian hingga membuat itunya terlihat. Dan jiwa kelelakian James meronta, membuat James segera memalingkan wajahnya. Kancingkan kembali bajumu Rena. Apa kamu mau menggodaku? Ah sialan kau, ini gara-gara ulahmu tahu. Rena terkesiap mendengar ucapan James dan segera merapikan pakaiannya yang berantakan. Ia meraih selimut yang tadi dilempar untuk menutupi pahanya yang mulus. James kembali menatap Rena yang saat ini membuang wajahnya ke arah jendela, menikmati pemandangan kota yang menakjubkan sambil berdecak kagum. Seketika amarahnya pada James hilang, berganti degup jantung yang terus memacu saat tadi James hampir saja mencium bibirnya. Aku tak mungkin menciummu Rena. Aku sudah bilang jika kamu tak akan kusentuh tanpa seizinmu. Rena terhenyak. Sejurus kemudian Rena menatapnya ke arah James. Ia lupa jika James bisa membaca pikirannya. Sialan kau James, dasar menyebalkan, batin Rena. Detik berikutnya wajah James sudah berada amat dekat tepat di hadapan Rena. Mata birunya berubah merah semerah darah, menatapnya tajam bagai elang. Darah Rena berdesir kencang. Keberaniannya hilang seketika saat ia bertatap pada dengan mata merah James yang menahan amarah. James! Rena beringsut mundur.
menahan takut yang teramat sangat. Peluhnya mengucur di sela anak rambutnya yang sebagian menutupi wajah cantiknya. Tangan kekar James mencengkeram kuat bahu Rena dan menarik gadis itu mendekat pada tubuhnya. Rena mendongak dan mata mereka bersih tatap. Tubuh Rena bergetar, begitu juga James yang masih menatapnya tajam, seolah ingin memangsa gadis cerewet dan pemarah di hadapannya. Aku mencintaimu, Rena, tapi aku juga punya rasa marah dan batas kesabaran. Dan ucapanmu yang selama ini menghina aku dan merendahkanku sungguh membuat hatiku sakit. James, jangan kau sebut namaku lagi. Jika memang seburuk itu aku di matamu, oke, aku tak akan menemuimu lagi. Cukup hari ini. Brak. James melepas tangannya dan beranjak meninggalkan Rena yang masih termenung karena ucapan James barusan. Tanpa sadar matanya berkaca-kaca. James, nyeri terasa hingga relung hatinya yang paling dalam. Rena mencengkeram dadanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada hatinya? Mengapa terasa begitu sakit saat James pergi meninggalkannya? Di sisi lain, akibat Bima menolong Indri. Jika aku tak bisa bersamamu, apa kau mau menjaga anak kita? Ini begitu menyiksa. Aku rasanya tak kuat. Tenagaku hilang. Aku amat lemah. Sayang, jangan ucapkan itu. Kamu bisa, sayang. Kamu dan anak kita pasti selamat. Bima, sebelum aku pergi, ibu pernah berpesan padaku. Jika aku masih manusia, aku hanya diberi kekuatan lebih dan darahmu yang mengikatku untuk bisa bersamamu. Namun utuhnya aku masih manusia karena aku masih hidup. Ya, kata-kata itu yang selalu terngiang di pikiran Bima, kata-kata Indri. Hingga sampai di rumahnya, Indri tak jua sadarkan diri. Kini Indri berada di kamarnya. Ibu Bima sedang berjibaku berusaha menolong Indri, menantunya. Indri berjuang melawan maut di dalam sana. Tubuhnya lemas dan mengeluarkan banyak darah. Semua karena bayi dalam perut Indri yang mendesak ingin segera keluar. Bayi dengan kekuatan super mewarisi kekuatan sang ayah. Bima, kemari cepat, nak. Wajah ibu penuh peluh. Ia tak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya pada Indri, anak menantunya. Begitu juga Bima. Lelaki berotot itu segera berlari menuju kamar untuk melihat keadaan istrinya. Suara bayi menyeruak memekakan telinga. Animah dengan wajah sendu mengangkat bayi gembul dengan mata bulat sempurna yang amat menggemaskan. Masya Allah. Tangan Bima bergetar saat Animah menyerahkan bayi putih itu ke arahnya. Air matanya tumpah. Sungguh ia amat bahagia dengan kelahiran bayi perempuan yang amat mirip dengan wajahnya. Lucu, dengan manik biru dan bulu mata lentik menghias di kelopak matanya. Saat Bima ingin mencium buah hatinya, ibu menarik dirinya untuk mendekat pada Indri, istrinya. Bima terhenyak. Untuk sepersekian detik, ia lupakan istri yang dicintainya. Tanpa banyak kata, Bima bergegas mendekati Indri yang lemah. Matanya menutup, hanya deru nafas lemah yang terdengar amat pelan. Bu, bagaimana keadaan Indri? Tanya Bima lemas, seolah tiada tenaga melihat Indri yang tak jua bersuara. Ibu bisa mengeluarkan anakmu, tapi tidak bisa membantu istrimu. Ia teramat lemah. Dia butuh darahmu. Ambil, Bu, ambil saja darahku, Bu. Aku tak mengapa. Ambil sebanyaknya. Jangan biarkan Indri pergi, Bu. Aku tak mau kehilangannya. Rintih Bima. Bima, ibu tak bisa janji. Bagaimanapun separuh dirinya ada darah manusia. Ia tetap bisa mati. Tak seperti kita. Ia mewarisi umur yang panjang, tapi kematian tetap bisa menghampirinya. Ibu mendesah panjang, menahan sesak di dadanya. Bu, Bima mohon, tolonglah Indri. Bima merengek seperti anak kecil. Ia sungguh frustasi memikirkan nasib Indri. Sudah, sekarang kamu sediakan segelas darahmu. Tapi ingat, ada konsekuensi di balik itu. Kau akan melemah untuk beberapa waktu. Karena ini kali kedua darah abadimu berpindah pada tubuh Indri.
Bima mengangguk. Ia menyayat telapak tangannya dengan pisau yang ibu berikan. Demi Indri apapun akan ia lakukan. Darah menetes deras dari telapak tangannya. Bima menampung dan memberikannya pada Animah untuk segera diminumkan kepada Indri. Animah mengangkat kepala Indri dan membuka mulut Indri dengan jemarinya hingga mulut Indri sedikit terbuka. Perlahan Animah menuangkan sedikit demi sedikit darah abadi Bima hingga Indri tersedak darah yang dipaksa masuk ke dalam mulutnya. Bima tersenyum lebar melihat istrinya yang mulai sadar. Ia menyerahkan bayi mungilnya pada Animah dan bergegas mendekati Indri yang mulai menggerakkan tubuhnya. Tubuh Indri bergetar hebat, tapi matanya tetap tertutup dan sesekali terbatuk. Bima merangkul tubuh Indri yang masih bergetar, membawanya pada pelukan hangat. Bima merasakan getaran di tubuh Indri mulai melemah. Perlahan mata indah itu mengerjap dan menatap Bima lemah. Alhamdulillahirrabbilalamin sayang, kamu akhirnya sadar. Jemari Bima membelai wajah pucat Indri yang saat ini tersenyum penuh arti padanya. Ini semua pasti karena darahmu kan? Aku tahu itu. Indri menatap suaminya penuh arti, mengusap wajah tampan Bima dengan lembut. Terima kasih selalu menjadi penolong untukku. Aku begitu beruntung bisa dicintai pria sepertimu. Indri mengecup pelan pipi Bima, suaminya, dengan sayang. Bima tersenyum manis menatap wajah istrinya yang amat ia rindukan. Saat wajahnya mendekat, tiba-tiba ia merasa panas menjalari tubuhnya. Perutnya terasa amat sakit, hingga ia mengurai pelukannya, dan meringis kesakitan mencengkeram perutnya. Sayang, kamu kenapa? Indri yang masih dalam keadaan lemah kembali mendekati Bima yang menundukkan wajahnya karena sakit yang teramat sangat. Perutnya seakan ditusuk 1000 sembilu. Tak ada jawaban. Bima masih menahan sakit dan kemudian Bima muntah darah. Darah kental merah kehitaman yang berbentuk gumpalan-gumpalan kecil tercecer di lantai. Indri panik, diselingi tangisnya yang pecah. Ia berteriak memanggil ibu dan adik iparnya yang saat itu sedang berada di ruangan berbeda mengurusi anak bayinya. Ibu, ayah, Animah. Sementara itu di sisi lain, Rena dalam kesendirian di ruang mewah serba putih seperti hotel bintang 5 ini. Rena menatap kosong ke arah luar. Gedung tinggi dengan keramaian kendaraan yang berlalu lalang dan jalan tol. Pemandangan indah bak kota metropolitan itu tak bisa menghibur hati Rena yang sedang galau. Bagaimana tidak? Di pikirannya hanya ada James. Wajah James yang marah selalu menari-nari dalam ingatannya. Ia sedih dan merasa amat bersalah karena ucapannya selama ini. Padahal ia sadar jika James amat baik padanya. Tapi ucapan yang keluar dari hati dan mulutnya hanya hinaan. 1 jam, 2 jam, James tak kunjung datang. Rena menyadari kesalahannya. Mungkin James merasakan sakit hati yang teramat dalam pada ucapannya. Rena memegangi perutnya yang perih karena sedari pagi belum diisi. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Rena beranjak dari ranjang menuju jendela kaca. Melihat perubahan cuaca yang begitu ekstrim baginya. Hanya butuh beberapa detik, panas menyengat matahari berganti mendung yang menggelayut dan siap menumpahkan air dalam kedipan mata. Rena terperanjat saat tiba-tiba kilatan cahaya amat dekat dari tempatnya berdiri, menyambar ke segala arah, membuat Rena berlari ke arah ranjang, meringkuk ketakutan. Tangannya dengan sigap meraih selimut dan menutupi tubuh serta kepalanya. James, kau di mana? Aku takut, James. Rintih Rena diiringi isak tangisnya. Rena memang teramat takut pada kilatan cahaya. Waktu kecil, ia pernah melihat kilat menyambar pohon hingga menumbangkannya. Suara yang menggelegar dan api yang akhirnya menghanguskan pohon tersebut. Beruntung jarak pohon dan rumahnya kala itu cukup jauh. Rena kecil melihatnya saat bermain di luar rumah. Beruntung ia sempat berlindung dan sejak saat itu, Rena fobia pada kilat dan petir. Tak ada sahutan. James benar-benar marah. Buah!
James! Ah! Bunyi petir amat dahsyat membuat Rena tanpa sadar berteriak memanggil nama James. Ia menutup telinganya kuat-kuat. Tubuhnya gemetar ketakutan. Slap! Selimut Rena tersibak. James kini berdiri di hadapannya dengan tatapan iba. Mata merah nyalang yang tadi sempat membuat Rena takut, kini berganti biru sebiru lautan. Amat menenangkan. James duduk di samping Rena dan menatap mata Rena. Tak ada sentuhan, tak ada ucapan, hanya sebuah tatapan yang syarat akan arti. James! Rena beranjak langsung memeluk tubuh James. James hanya diam saat Rena memeluk tubuhnya erat. Rena membenamkan wajahnya di dada James, masih dengan terisak. Di luar, petir mereda dan mendung menghilang di bawah angin. Terang kembali. James masih mematung. Rena mengurai pelukannya dan beringsut mundur. James, dirinya. Makanlah. Aku membawakanmu makanan. Kutaruh di atas meja. Setelah kamu makan, aku akan mengantarmu pulang. Sudah cukup jalan-jalannya. James beranjak dari duduknya. Rena menggigit bibir melihat tingkah James yang mendadak jadi pria yang dingin. Di mana sikap konyolnya tadi? Sudah hilang. Rena, aku tak akan mengejarmu lagi. Aku janji setelah ini, aku tak akan mengganggumu lagi. Kamu tak perlu khawatir. James melangkah menuju pintu. Aku tunggu di luar. Pakailah baju yang sudah kusediakan di dekat meja makan. James. James berlalu tanpa sedikit pun memperdulikan panggilan Rena. Gadis itu terdiam sembari mencengkeram spray dan meneteskan air mata. Hatinya teramat perih melihat James yang mengacuhkannya. James, maafkan aku, dirinya. Kembali di sisi keadaan Bima muntah darah. Ibu, ayah, Anima. Suara Indri menggema membuat semua orang di rumah berlari serentak menuju kamarnya. Indri yang panik hanya bisa menangis histeris melihat suaminya yang tak berhenti mengeluarkan darah dari mulutnya. Bima! Ibu berlari menuju ke arah Bima. Ia tampak sangat khawatir dengan keadaan Bima. Bu, Bima kenapa? Isak Indri memegangi lengan suaminya. Bima hampir saja jatuh. Tubuhnya limbung. Beruntung saat itu ada ayah yang dengan sigap memapah Bima menuju kamarnya. Indri, kamu jangan memikirkan Bima. Ini konsekuensinya untuknya karena darah keabadian diberikan pada orang yang sama. Ibu, apakah Bima bisa sembuh atau dia akan mati? Bulir bening semakin deras mengalir di pelupuk matanya. Nanti ibu jelaskan secara detail ya. Saat ini ibu dan ayah akan merawat Bima dulu. Kamu akan dirawat dengan Anima. Jangan berpikiran buruk dan terus berdoalah untuk Bima, suamimu. Ibu membelai kepala Indri sayang. Ia berbalik dan bergegas melangkah pergi meninggalkan Indri yang saat itu juga dalam keadaan lemas habis melahirkan. Indri terisak. Ibu muda itu tertunduk lesu memikirkan nasib Bima, suaminya. Sedetik pun tak mampu berpikiran baik melihat Bima dalam keadaan seperti tadi. Ia meremas rambutnya frustasi. Indri berteriak, teriaknya nyaring. Matanya yang semula coklat berubah merah semeriah darah. Ia marah, ia kecewa. Gara-gara menolongnya Bima sekarang harus menanggung akibatnya. Drap, drap, drap. Kak Indri! Suara derap kaki Anima terdengar menggema di ruangan kamar Indri. Gadis muda itu berlari mendekati Indri seraya menggendong bayi mungil Indri yang saat itu sedang tertidur. Kak, sadar kak. Kakak gak boleh lemah seperti ini. Kasihan bayimu kak. Indri menatap Anima dengan sendu. Mata merahnya berubah kembali menjadi hitam seperti biasa. Semua gara-gara kakaan. Kak Bima harus merasakan sakit dan terluka. Kakaklah penyebabnya. Air mata Indri kembali mengalir deras. Animah iba melihat kondisi Indri yang begitu memprihatinkan. Ia mendekat dan menyodorkan bayi mungil yang saat itu masih tertidur dengan mengemut jempol tangannya. Bayi berkulit putih dengan hidung yang mancung dan bibir yang merah. Lihat anakmu ini kak. Bayi kecil yang tak berdosa.
Apa kamu tega melihatnya terluka? Dia butuh kamu, Kak. Butuh ASI dan cinta kasihmu. Doakan Kak Bima. Aku tahu kakak sangat mencintainya. Begitupun dia sangat mencintaimu. Yakinlah dia akan baik-baik saja, Kak. Indri mendongakkan wajahnya, menatap mata tulus Animah yang saat ini memandangnya iba. Ia mengulurkan tangannya, meminta bayi yang kini berada di tangan Bima. Dengan senyum tulus, Animah menyerahkan bayi itu dengan sangat hati-hati. Indri memandangi wajah bayi yang tertidur tenang dalam gendongannya. Bayi mungil yang amat lucu dan menggemaskan. "Maafin ibu, Nak," lirihnya. Bayi itu menggeliat seolah mengerti ucapan ibunya. Matanya mulai mengerjap. Bola mata bulat berwarna biru itu menatap ibunya sembari tersenyum manis. Hati Indri teriris. Indri mendekatkan bayi mungilnya pada dadanya. Ia membuka beberapa kancing dan mulai menyusui. Tangan bayi menggapai dan menyentuh dada Indri. Matanya mermelek pertanda amat menikmati menyusu pada ibunya. "Kamu sudah lebih baik kan, Kak?" "Iya, terima kasih, Dek." Indri menganggukkan kepalanya. Senyum getir terulas di bibir pucatnya. Trap, trap, trap. Indri dan Animah serentak memalingkan wajahnya saat mendengar suara derap langkah kaki mendekati mereka. "Ibu?" Ibu berjalan pelan dengan raut wajah yang sulit diartikan. Ia menghela nafas sebelum akhirnya bibir merahnya berucap, "Bima." Bersambung. Terima kasih sudah menyimak di sini ya teman-teman. Terima kasih juga untuk Kak Dewi Jambi. Sambil nunggu kelanjutannya, teman-teman bisa lihat channel cadangan admin ya. Di sana udah ada beberapa kisah-kisah terbaru. Itu di layar akhir ada ya teman-teman. Untuk menuju channel tersebut, teman-teman harus menyentuh video itu. Pilih salah satu ya. Nanti akan otomatis menuju channel cadangan admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.